Selamat pagi para mahasiswa. Hari ini kita ketemu lagi di hari pertama pertemuan setelah UTS ya kemarin ya. Seperti kita ketahui bahwa mata kuliah kita adalah instalasi listrik industri ya, dimana bahwa mata kuliah ini sangat penting ya bagi kalian yang sudah duduk di semester 6 ini, karena kalian nanti harus turun ke dunia lapangan, anda pada saat magang ataupun nanti pada saat anda kerja ya. Di industri itu kalian tidak hanya menemui lampu stop kontak ini ya, tapi kalian juga nanti akan menemui namanya motor-motor listrik, banyak sekali tuh, bisa di pompa air, kompresor dan lain-lain ya. Nah, dimana bahwa motor listrik itu kalian nanti harus membuat instalasinya, tidak bisa kabel listrik dicolokin langsung ke stop kontak ya. Jadi itu sesuai dengan teori yang sudah kita pelajari kemarin, bahwa motor listrik tersebut harus dirancang sedemikian rupa ya. Dan motornya banyak macamnya ya. Nah, seperti halnya teori yang kemarin sudah kita pelajarin di RPS kita ya. Ini saya ingatkan lagi RPS yang kita pelajari kemarin. Kita udah bicara pengenalan motor listrik ya. Ini khusus semester 6 ya. Teori dan peralatan dan proteksi sudah kita pelajari. Rangkaian motor listrik, instalasi listrik, instalasi direct online namanya DOL, instalasi interlocking berurutan, Y delta, dan kemarin kita sudah melaksanakan UTS ya. Alhamdulillah kelas ini saya lihat nilai UTS-nya cukup bagus ya, sehingga layaklah hari ini kita melakukan praktikum yang pertama. Nah, perlu kalian ketahui kita praktikum ada 4 kali ya. Praktikum hari ini DOL, interlock, praktikum interlock ini, dan praktikum berurutan, praktikum Y delta. Nanti kita review 1, review 2. Nah, kita akan UAS ya, UAS. Jangan lupa semua perhatikan bahwa kita tetap mengacu bobot di pertemuan kemarin ya. Saya ulangin lagi bobot penilaian, bahwa 1 kehadiran ya, kedua adalah tugas, ketiga adalah UTS, keempat adalah UAS ya. Jadi kemarin kita sudah sepakati bersama ya, bahwa kehadiran ada 20%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 30% ya. Jadi totalnya adalah 100%. Dimana kehadiran di 3,5 lagi nih, berarti Anda ikut praktikum berapa kali dengan review. Tugas kalian sudah kumpulkan, kemarin sebagian, nanti di akhir kita ada tugas lagi. UTS kemarin sudah ikut ya, alhamdulillah, hari jadi tinggal UAS. Nah, jadi insya Allah lah kalian mengikuti dengan baik, kita akan menyelesaikan satu mata kuliah ini gitu ya. Adapun sistem pembelajaran yang kita jalankan di instalasi listrik industri ini adalah bagaimana teori yang kemarin sudah kita pelajari, kita implementasikan ke praktikum hari ini. Salah satunya nanti kita lihat adalah praktikum direct online, dan ditambahkan praktikum lainnya gitu ya. Diharapkan mahasiswa dapat mengimplementasikan ya ilmu yang sudah didapat dari teori kemarin dengan ilmu praktikum hari ini. Nah, jadi teman-teman harus fokus ya, harus fokus benar-benar melihat bagaimana hasil praktikum yang akan kita lakukan nanti ya bersama-sama. Ayo kita mulai proses praktikum. Selamat siang. Hari ini kita akan mempraktekkan rangkaian instalasi listrik industri, khususnya motor listrik. Tapi sebelum kita masuk ke praktek, kita juga nanti akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian, bagaimana rangkaian power atau pengawatan, bagaimana rangkaian kontrol, atau bagaimana rangkaian pengawatannya ya. Nah, di depan saya ini adalah silakan para calon praktikan untuk melihat bahwa di sini ada MCB 3 pas, ini adalah kontaktor magnet 3 pas, ini adalah overload, dan ini adalah motor ya, tangga motor. Nah, di depan saya ada saya buat contoh. Nah, ini anggaplah ini nih. Nah, ini ya. Ya, ini ada MCB 3 pas, nanti ada MCB 1 pas. Kita pasang satu buat kontrolnya. Nah, ini MCB 1 pas di sini. Ini kontaktornya adalah ini. Nah, ini adalah kontaktor magnetnya.
Ini adalah overloadnya. Nah, tadi overload saya tadi. Nah, ini adalah overload ya. Tolong diperhatikan dulu di sini ya. Nah, ini adalah overload. Ini adalah overload. Yang ini adalah motor. Nah, dalam rangkaian instalasi listrik industri itu ada 3 rangkaian itu secara umum dimanapun. Rangkaian utama, rangkaian kontrol, dan rangkaian perawatan. Nah, kalau ini adalah rangkaian utama. Kenapa dibilang rangkaian utama? Karena ini rangkaiannya 3 fas, jalur 3 fas saja. Nah, ini adalah rangkaian kontrol. Nah, ini yang buat ngatur, menghidupkan dan mematikan rangkaian. Ini sebelah rangkaian kontrol. Nah, untuk memasang ke panel, rangkaian power utama dan rangkaian kontrol harus kita gabung, kita kawinkan. Baru panel bisa dijalankan ya. Nah, mari kita coba dulu rangkaian utamanya ya. Jadi dari fasa R, ST masuk ke MCB sini. Dari MCB kita sambungkan ke kontaktor. Masukkan dari kontaktor masuk ke overload. Dari overload kita tinggal pilih mau motor hubungan bintang atau hubungan delta. Anggap ini mau bintang, berarti kita tinggal couple X, Y, Z-nya kita couple. Kalau kita mau delta, kita couple bentuk delta. Terserah mau yang mana dipakai ya. Ini standby dua-duanya. Anggap bintang, kita pakai bintang, kita sambung ke bintang, kita hubungkan ke bintang. Selesai. Pak, cukup segini? Iya, cukup segini. Rangkaian power adalah selesai di sini. Artinya apa? Kalau MCB ini saya naikkan, umpama tadi ini MCB, saya naikkan, powernya sudah ada di sini, RST, ada di sini, RST, dia udah masuk di kontaktor. Nah, ini kontaktor. Nah, ini perlu diperhatikan nih kontaktor ini. Ini ada tulisan nih, RST, LN1, LN2, LN3. Di sini keluarnya LN1, LN2, LN3. Artinya R masuk sini, S masuk sini, T masuk sini, keluarnya ini yang ke sini. Nah, ini masuk R, ST, RST, yang ini keluarnya RST, ini RST. Jadi kalau ini saya naikkan, saya pencet, anggaplah ini, saya tekan. Nah, powernya sudah masuk ke sini, RST. MCB saya naikkan, ini saya tekan, ini sudah ada power ya. Nah, ini overload. Nah, overload ini akan disambung di sini. Nah, lihat, ini kan disambung nih. Disambung. Dia disambung di RST ini. Nanti keluarnya ini, RST. Nah, perlu kita ketahui juga, ini adalah anak-anak kontak atau namanya auxiliary kontak. Dia punya 13, 14, 21, 22. 13 kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada angkanya nih. Nah, 13, ini 14. Ini 21 dan 22. Artinya 13 ini adalah kontak NO, auxiliary kontak untuk NO. 21 dan 22 yang ini adalah walaupun gambarnya di sini alatnya ditumpuk di sini ya. Nah, di sini ada 122 NC, auxiliary kontak. Artinya pada saat ini dimasukin tegangan, ini ada A1 A2, nah ini A1 A2. Nah, bisa dilihat di sini. A1 A2. Pada saat A1 A2 dikasih tegangan, maka koilnya akan menarik kontaktor ini untuk on. Nah, pada saat kontaktor ini on, masuk ke dalam, kontak R akan tersambung, kontak S akan tersambung, kontak T akan tersambung, NC akan lepas, NO akan tersambung. Sesuai dengan gambar ini. Ya, silakan para peserta bisa dilihat nih di sini. Jadi ini tersambung, ini juga tersambung. Yang ini akan lepas pada saat dia on. Pada saat ini lepas sebaliknya, NC akan tersambung kembali karena dia normally close. Nah, begitu juga yang ini, yang overload. Nah, kita bisa lihat nih tadi R masuk sini. Kita lihat ini masing-masing 95, 96, 97, 98 ada angkanya. 95, 96, 97, 98. Ini ada di sini 95, 96, 97, 98. Artinya apa? 95 dan 96 ini adalah kontak NC. 97 dan 98 adalah kontak NO. Kenapa seperti ini bisa terjadi? Karena ini adalah bimetal, dui logam. Bentuknya seperti ini. Kalau dui logam ini arus yang mengalir RST ini ke sini dia panas, maka di dalam ini dui logamnya akan memuai. Dia akan mendorong 95 akan lepas dan 97 98 akan sambung. Jadi NC jadi NO, NO jadi NC. Nah, ini basically yang harus dipahami. Kalau sudah paham di sini artinya kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke?
Saya masuk ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang kita gambar diagram kontrol. Anda bisa lihat di sini. Jadi diagram kontrol di sini adalah bagaimana mindset kita memasukkan apa yang ada di program otak kita ke dalam bentuk rangkaian ini. Yang suka salah di sini. Diagram power udah benar misalnya. Udah hidup nih karena gampang sekali. RST digabungkan, Y digabungkan, selesai, that's it. Nah, di kontrol ini yang perlu kita pakai filosofi imajinasinya yang berjalan. Jadi line terhadap netral, dia 220, rangkaian kontrol hanya 220 karena coil ini 220. Ya. Rangkaian kontrol itu artinya bagaimana rangkaian itu menjalankan hidup mati kontaktor ini, bukan power RST ini, bukan. Jadi dia hanya menjalankan kontaktor ini. Kontaktornya ada coil, nah coilnya ini A1 A2, gulungan di sini. Nah, jadi kalau gulungan ini saya kasih tegangan positif, negatif, dia langsung masuk. Nah, tapi nggak mungkin kita harus pegangin kan? Nah, ini rangkaian kontrolnya. Jadi dari LAN kita masuk ke 9596 sebagai overload, jadi masuk 9596, dari 96 masuk ke tombol push button yang ini tadi. Nah, ini juga penting nih push button ya. Push button juga kita harus tahu, kalau sampai salah kita masang terminalnya, kadang-kadang juga salah, nggak hidup atau terbalik. Kalau dia push button off, kodenya dia merah. Push button on hijau secara warna ya. Tapi secara fisik kita bisa lihat push button off, dia terminalnya lebih dekat dengan tombol. Push button off dia lebih jauh dengan tombol. Kenapa? Karena dia off ini belum diapa-apain, dia sudah on. Kalau kita pencet, dia malah akan melepas off. Tapi kalau on, belum diapa-apain, dia tidak akan nyambung pada saat tekan. Nah, Anda bisa lihat nih, dia kesambung ya, dia kesambung, dia jadi on. Ada juga push button yang double, ada on, ada off. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Push button yang seperti ini, dua-duanya bisa dipakai. Yang atas dia bisa sebagai off atau NC, yang bawah dia sebagai on atau NO. Masalah warna bukan bisa kita balik. Ya. Nah, sekarang kembali ke sini. Kalau kita udah paham di sini, kembali ke sini. Jadi power pertama kita masukin ke 95. Kenapa tadi filosofinya? Artinya power itu harus masuk 95. Kalau ini overload dia akan lepas, putus, ya. Nah, artinya rangkaian aman. Nah, itu tujuannya. Jadi masuk 95, 96 masuk ke tombol off. Nah, ini tombol off. Boleh pilih di antara salah satu ini atau ini, boleh, bebas. Dari angka 1 ke angka 2 dia masuk ke tombol on. Nah, masuk ke sini. 3 dan 4. Jadi tombol off ini sudah ada kodenya 1, 2, 3, 4. Itu standar. 1, 2, 3, 4 masuk ke angka 1, angka 2-nya ke angka 3. Angka 4 filosofinya saya tekan ini. Saya tekan. Nah, kalau saya tekan ini kan jadi on nih. Nempel ya. Artinya angka ini kan hidup. Tapi kalau saya lepas karena dia push button, dia kan kembali sendiri atau pakai pegas. Kalau ditekan dia balik sendiri. Dia akan lepas. Nah, pada saat dia lepas, kontak ini yang mengunci. Makanya disebut auxiliary kontak. Sehingga kalau kita tekan, dia akan nyambung. Nah, rangkaian ini, paham sampai sini? Paham ya? Saya masukkan ke sini. Nah, bagaimana kita nyambungkan? Kita sambungin dari sini. L. Misalnya kita ambil dari sini. Nah, L. Saya kodein di sini. Saya kodein, ini sudah. Ini udah masuk. Dari sini, saya pakai MCB. Kebetulan saya pakai MCB 1 nih. 95, 96 ini ada MCB. Nah, ini MCB. Saya kode ini MCB, berarti sudah nih masuk MCB. Nah, udah. Keluaran dari MCB ini kita masukin ke 95. Tarik kabel. Saat ke 95. Nah, kita sambungin nih 95. Ini ya. Nah, 96 kita tarik ke angka 1 tombol. Oke. Tombolnya belum kita pasang. Kita pasang tombol nih. Off. Angka 1, angka 2. On. Nah, ini juga filosofinya harus jangan terbalik nih. Kalau gambar off, ini sudah tersambung nih. Kalau gambar on dia belum tersambung. Ini juga filosofinya harus nyambung ya. Nah, dari 96 masuk ke tombol off, ya. 96 nih, tarik ke tombol off. Nah, angka 1 kan? Nah, angka 1, angka 2 udah tersambung, angka 2 ke angka 3, tarik.
Yang kedua ke angka 3. Angka 3. Betul ya? Nah, angka 4 ke A1. Anda tinggal tarik, cari posisi yang enak kalau gambarnya. Ke A1. Misalnya, tarik ke sini, naik ke sini. Nah, berarti ini sambung kan? Ke A1. A2-nya netral. Biasakan kalau netral gambarnya putus-putus, kalau grounding gambarnya putus garis. Ini standar, kalau ini netral. Sambungkan ke netral A2-nya. Nah, putus-putus. Netral. Selesai. Sekarang pertanyaannya, saya tekan ini. Coba lihat. Ini MCB saya naikin, sumbernya nyampe ke sini karena dia NC. Ini sampai sini karena dia NC, saya tekan, otomatis K1 akan hidup. Tapi kalau saya lepas lagi karena dia pakai pegas. Dia bukan saklar. Kalau pakai saklar bisa, tapi kalau pakai push button nggak bisa. Harus pakai, inilah fungsinya pengunci yang namanya NO, auxiliary contact. Kita kunci. Di sini ada koilnya Pak ya? Oh tidak, karena dia adanya di sini langsung. Pada saat dia A1 A2 dikasih tegangan, dia ikut kontak. Oh, ya. Dia ikut kunci. Oke. Jadi tiga-tiganya RST-nya ngunci, yang keempat ikut kunci. Nah, karena dia ikut kunci, dia alirannya kita ambil kuncinya itu. Pada saat dia on, ini kan ikut kunci nih. Artinya ini jadi NC. Ya. Alirannya bisa lewat sini. Nah, walaupun dilepas dia nyimpang ya. Jadi kita sampai ke A2 13, kita connect dengan 13. Yang penting harus rapi nih gambarnya nih. Nah, gimana misalnya? Dari luar harusnya. Dari luar, ayo dari luar. Biar enak ininya, dari luar ya. Nah, gitu kan? 13, 14 ke bawah. Satu. Nah, kan? Iya, bisa. Gitu kan? Nah, sudah selesai. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kita coba dipraktek. Oke, mulai. 1, 3, oke. Nah, jadi ini adalah implikasi dari rangkaian power ya, bawa rangkaian power ya. Kita anggapnya 3 pasnya RST, R masuknya, pasang R, pasang S, pasang T, keluarnya RST di kontaktor, keluar kontaktor RST juga masuk di overload, dari overload keluar ke motor. Kita ini mengganti motor, nggak nih golongan R, golongan S, golongan T, liritan. Yang netral kita gabungkan. Nah sekarang kita coba naikkan ya, MCB kita naikkan, kita tes dulu nih. Oh berarti fasa udah masuk nih. Bisa lihat ya, fasa R udah masuk, fasa S udah masuk, fasa T udah masuk. Tapi di sini kan belum nih, di output kita naikkan MCB. Pada saat di MCB kita naikin, udah masuk nih, fasa R, fasa S, fasa T. Kita cek nih, nah di sini juga udah masuk nih, fasa R, fasa S, fasa T. Ini adalah kontak utama, R sama R, S sama S, C sama T. Tapi kan di sini belum ada nih. Kenapa? Karena dia belum diberi tegangan 220 di koilnya. Koilnya tadi, ini, Melayu. A1, A2-nya belum bertegangan. Baru tegangan di sini nih, sampai di sini belum. Nah, jadi di sini belum ada tegangan, sini udah ada tegangan. Tapi kalau di sini dia langsung kontak. Nah, kita coba meng-on-kan secara manual ya. Kita lihat nih. Saya tekan ini, dia akan lampu indikator akan menyala kan, RST. Artinya kontak di sini sudah ada api. Di sini sudah ada api kan? Ya, sudah nyala kan? Sudah nyala. Saya lepas dia akan mati. Artinya tegangan tadi udah masuk di sini, udah keluar di sini, masuk ke sini. Nah, motor udah jalan. Tapi apakah saya harus meng-on-kan terus pakai tangan? Enggak kan? Enggak kan? Apakah saya harus meng-on-kan terus? Artinya diagram power udah benar ini. Rangkaian diagram power udah benar. Nah, sekarang diagram kontrol bagaimana kita meng-on-kan ini dengan menggunakan push button on dan push button off. Gitu ya. Bagaimana kita meng-on-kan dengan push button on, push button off. Kita kembali ke shooting selanjutnya. Ya, oke, setelah rangkaian utama tadi kita rangkai, kita membuat rangkaian kontrol. Setelah rangkaian kontrol dinyatakan oke, kita gabungkan rangkaian kontrol ke dalam rangkaian utama. Jadi fasa mulai masuk ke MCB, so rangkaian kontrol dari MCB masuk ke overload 95, dari 96 masuk ke tombol push button off tadi sesuai kita bilang NC ada 1 2. Kalau adanya di dekat tombol 34 keluar dari angka 2 NC masuk ke angka 3 dan angka 4. Angka 3 ke NO, auxiliary kontak NO, dan angka 4 ke auxiliary kontak NO 14.
terus dikoppel ke A1, netral sama-sama netral. Ya, tegang netral masuk, netral kontaktor dan netral beban. Nah, sekarang akan kita coba. Ya, kita mulai naikkan dulu power utamanya. Artinya powernya udah masuk, 3 pas di sini. Ditandai dengan lampu indikator. Di kontaktor juga udah masuk, RST, ya. Tapi di sini belum, gitu kan? Nah, sekarang salah satu fasa dari 3 pas kita ambil 1 pas untuk rangkaian kontrol. Nah, kita lihat udah masuk rangkaian kontrolnya. Kita langsung lihat ke sini MCB 95. 95 harusnya sudah masuk. Karena 96 NC dia udah masuk juga. NC. Nah, dia masuk di push button off. Karena push button off-nya NC dia udah masuk juga. Masuk ke push button on. Nah, push button on dia belum on. Kenapa? Karena dia belum ditekan. Gitu ya. Dia harusnya stop sampai sini. Nah, kita tekan di sini akan on, maka angka akan menyala. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya di sini sudah on. Kenapa dia bisa on walaupun ini dilepas? Karena dia mengambil anak kontak NO1314 sebagai pengunci tadi. Jadi pada saat saya tekan, kontaktor ini nyala, dia nyambung melalui jalur bypass auxiliary kontak. Sehingga di NO di sini akan menyala. Nyala, kontaktor on, maka rangkaian RST-nya akan pindah ke sini. Masuk ke overload, dari overload dia akan keluar RST juga ke beban. RST. Sehingga saya tidak perlu lagi nahan kayak tadi, nahan dia ditekan on. Saya lepas dia udah on. Matinya kita tekan off, tombol off. Selesai. Demikian praktikum DOL hari ini. Terima kasih. Mari kita ketemu di pelatihan yang selanjutnya. Mantap. 2 arah putaran atau interlock atau berurutan. Terima kasih. Selamat sore.